Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setianingrum dengan NIM E07219026 dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai seni musik tasawuf hadroh di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Namun sebelum kita merambah ke lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu seni musik tasawuf. Jadi, dalam adat agama Islam, terutama dalam forum kajian tasawuf, itu sangat penting sekali musik sebagai media perantara bagi sufi atau pengikut tarekat. Nah, bahkan beberapa tarekat itu menggunakan media tarian dan musik sebagai latihan untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang kurang baik dan memusatkan konsentrasinya. Nah, sebagian para sufi menjadikan musik untuk bisa memahami akan adanya Allah dengan cara mempengaruhi jiwanya. Nah, istilah lain bagi sufi, mendengarkan musik merupakan sebuah alat untuk menghantarkan pujian-pujian yang biasa mereka sebut dengan sama. Nah, menurut Al-Ghazali yang seorang ahli tasawuf atau sufi, mendengarkan musik atau nyanyian itu disamakan seperti halnya dengan mendengarkan perkataan makhluk hidup atau benda mati. Nah, mendengarkan pembicaraan makhluk hidup terkadang itu juga terjatuh kepada perkataan yang mengandung ghibah, sehingga yang demikian itu dilarang. Nah, demikian pula seseorang yang mendengarkan musik atau lagu yang terkadang itu liriknya mengajak untuk melakukan perbuatan mungkar, itu tentu saja dilarang. Nah, oleh ahli hukum disebut haram li ghairi. Namun tidak semua lagu itu mengarah pada kemungkaran. Jadi banyak juga yang mendengarkan lagu serupa dengan mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan. Maka lahirlah musik religi yang akhir-akhir ini sangat berkembang pesat. Oke, setelah kita membahas mengenai seni musik tasawuf, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil dari pondok pesantren yang dijadikan tempat atau objek dari penelitian ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Hidayah di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Jadi Pondok Pesantren Al-Hidayah ini dirintis di Desa Ketegan oleh Kiai Mas'um Ahmad pada tahun 1975, di mana beliau adalah seorang kiai yang berasal dari Desa Kludan dan telah menimba ilmu agama Islam di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah beliau pulang, beliau menikah dan membuat rumah di Desa Ketegan itu, tepatnya di depan Masjid Muhajirin yang didirikan oleh ayah beliau Kiai Haji Ahmad Marzuki. Nah, sebelumnya masjid ini hanya digunakan untuk tempat peribadatan penduduk setempat. Setelah Kiai Mas'um berdomisili di Desa Ketegan tersebut, beliau menggunakan masjid tidak hanya sebagai tempat peribadatan semata, namun juga digunakan sebagai tempat dakwah melalui pengajian-pengajian kitab kuning. Setelah itu Madrasah Diniyah berdiri. Kemudian beliau mulai berpikir tentang mendirikan pembelajaran formal. Hingga akhirnya pada tahun 1994 beliau mendirikan Madrasah Aliyah Salafiyah. Nah, pada tahun 1996 beliau wafat, hingga akhirnya Pondok Pesantren Al-Hidayah diteruskan oleh Kiai Haji Muhammad Syafi' Misbah atau keponakan dari beliau. Nah, itu tadi adalah sedikit profil ya dari Pondok Pesantren Al-Hidayah di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai musik hadroh di Pondok Pesantren tersebut. Nah, sebelumnya musik hadroh itu apa sih? Nah, musik hadroh itu merupakan salah satu kesenian Islam ya, yang saat itu digunakan oleh Wali Songo sebagai media berdakwah. Dan hingga saat ini, musik hadroh telah dikenal dan berkembang pesat di masyarakat yang terkenal akan nuansa Islaminya. Jadi kesenian hadroh sendiri itu sudah populer di kalangan majelis taklim yang dipimpin oleh beberapa ulama, kiai, habib, dan kemudian menyebar di kalangan masyarakat. Hadroh sendiri mulai masuk di tanah Jawa, khususnya di kota Surabaya,
itu pada tahun 1251 Hijriah atau 1830 Masehi berkat jasa Syekh Boto Putih yang merupakan ulama tersohor di zamannya. Nah, jadi kegiatan hadroh pada Pondok Pesantren Al-Hidayah ini merupakan kegiatan keterampilan ya dari para santri atau yang disebut ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini sudah lama berdiri di pondok pesantren tersebut yakni sejak tahun 2010. Di mana tujuan adanya kegiatan hadroh sebagai pengasah keterampilan santri dari segi seni musik dan vokal. Nah, kegiatan tersebut sangat terbuka dan siapa saja itu dapat belajar, mulai dari yang remaja sampai yang dewasa. Meliputi permainan alat musik seperti rebana dan permainan vokal untuk dijadikan vokalis. Kegiatan ini tuh dilakukan setiap minggu atau sekali seminggu pada hari Jumat pagi. Nah, biasanya seni musik hadroh ditampilkan sebagai pembuka acara-acara dalam pondok seperti Maulid Nabi, Syarifah, dan lain-lain. Kemudian anggota dari kegiatan hadroh pun terpisah antara hadroh putra dan hadroh putri. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan narasumber yakni pengurus pondok bernama Mbak Nuzul, mengatakan bahwa sampai saat ini kegiatan hadroh sangat berkembang di pondok tersebut. Nah, terlihat dalam beberapa awal mula anggotanya itu hanya sedikit. Namun sekarang terlihat perkembangan dengan banyaknya anggota yang bertambah. Awal mulanya juga pembelajaran hadroh dibawakan oleh beberapa santri dan pengurus untuk diajarkan kepada santri-santri yang lain. Karena beberapa dari mereka itu sebelum masuk pondok sudah mengenal dan bermain hadroh. Dan pada awal mula kemunculan hadroh di pondok pesantren ini pun tidak mendapatkan persetujuan oleh pihak pondok karena suara itu termasuk aurat ya, suara wanita. Namun pada saat ini pihak pondok telah menyetujui adanya kegiatan hadroh sebagai penunjang keterampilan para santrinya. Selain itu juga sebagai penyeimbang dalam perkembangan zaman pada saat ini. Jadi kesimpulannya, seni musik tasawuf hadroh di Pondok Pesantren Al-Hidayah ini sampai saat ini masih eksis ya, dengan bertambahnya jumlah anggota yang semakin banyak. Dari tahun 2010 sampai sekarang masih beroperasi dan masih digunakan sebagai penyambut di acara-acara di pondok pesantren. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.